di situ jasadnya full, tubuhnya seger, semua jalan. Bahkan Sayyidina Hamzah dalam sebuah riwayat dikatakan sampai bekas tombak di mana? Di dadanya itu masih ada, darahnya masih mengalir. Allah jaga, nggak busuk, nggak bau. Ini dongeng. Bapak lihat deh, banyak sekali kuburan orang-orang soleh, orang-orang yang terima. Jangankan tulangnya, jasadnya Allah jaga. Nah itu dijaga sama Allah dikubur. Kita kira-kira di akhirat dijaga nggak sama Allah? Dijaga. Mananya apa? Patokan dikubur itu jadi tengkorak atau jadi satu tubuh, itu bukan patokan nanti di akhirat jadinya tengkorak, enggak. Kita akan dikembalikan kepada jasad kita sempurna di Allah. Dan menurut amal kita. Kalau kita amalnya baik, nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal kita akan baik. Tubuhnya sempurna. Ada orang tuh di padang mahsyar dalam keadaan apa? Dalam keadaan tangannya nggak ada, dalam keadaan kakinya nggak ada, dalam keadaan lidahnya maju, dalam keadaan yang berbagai macam ketika amal dia di dunia. Maka kubur itu tidak menentukan keadaan kita nanti di akhirat. Kalau dikubur nanti begini, nanti di akhirat jasadnya begini, enggak. Semua akan dibangkitkan menurut kebaikan amalnya masing. Maka nanti yaumul hisab segala macam itu kita akan mengalami menurut keadaan kita nanti di dunia gimana. Tetapi secara tidak langsung Nabi akan mengenal diri kita, bagaimana keadaan kita dari cahaya wajah kita bekas wudhu, bekas sujud. Dari situ Allah mengenal, Nabi mengenal kita. Kira-kira kalau Nabi mengenal kita, wajah kita bercahaya, kira-kira badan kita ada nggak Pak? Insya Allah ada. Cahayanya berwajah, wajahnya bercahaya, apalagi badannya ada. Maka semua akan dikembalikan kepada amalnya masing-masing. Allah Ta'ala akan sesuatu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi disampaikan bahwa ada tanda kutip ini muslim, karena tadi disampaikan yang tidak mencium baunya surga, diantaranya ukul walidain, terus seperti yang Allah. Lah, ini ada hadis lain yang mengatakan bahwa wa in zana wa in syarqa. Kalau dia melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan surga. Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi ada hadis yang menyampaikan bahwa orang itu kalau iman kepada Allah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dan imannya itu dia bawa sampai mati, maka walaupun dia pernah melakukan perkara-perkara yang diharapkan, zina, mencuri, suatu saat dia akan masuk ke dalam surga. Entah berapa lama dia digodok di neraka. Maka bagaimana dengan hadis orang yang memutus tali silaturahim, ya dong? Kemudian orang yang zina nggak bisa mencium bau surga, cium aja nggak bisa, apalagi masuk gitu. Maka sudah dijelaskan di awal gitu. Orang itu tidak bisa mencium bau surga. Kenapa? Karena dosa-dosanya. Ketika dosa-dosanya itu, gini Pak, orang kalau masuk neraka kira-kira bisa cium bau surga nggak? Orang kalau masuk neraka kira-kira bisa cium bau surga apa nggak? Nggak bakal bisa. Berapa ribu tahun dia di neraka? Maka ketika dibersihkan, kemudian dia apa? Dicuci dari dosanya. Nanti lama, ya ibarat hidung itu kotor. Kalau hidung itu kotor, ingusan, kira-kira nyium bisa nggak? Ketika dibersihkan itu akan, baru dia hidungnya sehat, bisa mencium wangi-wangi yang enak seperti surga. Satu itu seperti itu. Dia akan digodok dulu. Memang dia nggak bisa mencium, tapi ketika ada digodok di neraka, dibersihkan dari dosa-dosa, dibersihkan semuanya, baru nanti suatu saat dia akan mencium bau surga. Satu.